underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Polda Metro Jaya akan membentuk tim sus yang bertugas mengatasi masalah klasik di Jakarta, yaitu kemacetan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, memang kemacetan jalan di Jakarta itu sudah minta ampun itu ya, nggak ketulungan ya. Boleh dikatakan sekarang menjadi kota yang paling macet di dunia ya. Dulu Bangkok, ya. Bangkok belakangan sudah selesai, tapi sekarang Jakarta. Ya. Tim yang dibentuk oleh kepolisian yang namanya tim mengatasi kemacetan ini ya patut diapresiasi ya. Jadi memang artinya aparat kita itu sudah memikirkan juga ini bagaimana ya. Karena kemacetan di Jakarta itu kan sudah diatur banyak ya. Satu, ganjil genap. Ya. Ganjil genap yang dulu wilayahnya beberapa tempat saja sekarang juga sudah dikembangkan. Jadi kalau hari kerja itu tanggal genap itu berjalan. Ya. Zaman dulu ganjil genap itu juga diawasi bahwa mobil yang masuk daerah itu harus minimum ada 3 orang ya. Tapi sekarang kok rasanya itu kok ragu-ragu ya. Sepertinya kok sudah tidak berlaku lagi. Nah, dulu kalau waktu ada ketat sekali bahwa harus 3 orang, itu ada yang namanya joki. Ya. Jadi banyak orang yang berdiri di pinggir pintu masuk untuk daerah 3-in-1 tadi itu, nah melambai-lambai supaya diangkut ya. Jadi ini dia tugasnya bukan mau lewat tempat itu, tapi dia membantu orang yang satu mobil isinya cuma 2, tambah 1 kan jadi 3. Kalau udah 3 kan boleh masuk. Nah setelah masuk dia turun dapat duit. Jasa nunut ya. Kalau biasanya orang nunut bayar, ini sekarang nunut dibayarin ya. Belakangan juga banyak tuh yang namanya joki-joki itu kan ditangkap ya. Itu kan berarti mencari lubang dalam ketentuan hukum agar bisa orang lolos dari ketentuan itu ya. Itu memang nggak bagus ya. Nah sekarang kembali kemacetan di Jakarta, walaupun sudah ada 3-in-1 tadi itu juga macetnya nggak ketulungan ya. Nah sebetulnya kalau kita pikir itu ngatasi kemacetan jalan itu ya memang susah ya. Bertambahnya kendaraan roda 2 atau roda 4 itu melampaui penambahan jalan raya. Ini yang menjadi problem. Jadi kalau sudah kendaraannya itu begitu banyak dan jalannya tidak tambah, itu yang menjadi repot. Walaupun jumlah kendaraan sekarang kan yang boleh masuk di jalan raya itu kan sudah ada larangan juga kan, ganjil genap. Di samping 3-in-1 juga ganjil genap. Nah ini, tetapi apa yang terjadi? Orang yang punya duit beli mobil 2. Nomornya yang satu ganjil, yang satu genap. Ya, jadi ini juga tidak menyelesaikan masalah. Betul. Jadi sebetulnya pertama memang harus dibangun jalan-jalan baru, terutama persimpangan-persimpangan itu. Sekarang memang sepertinya sudah ada ya, tapi masih kurang. Yang nomor 2, kurangilah penduduk itu untuk memakai kendaraan pribadi. Sekarang kita lihat. Kalau ada di persimpangan jalan yang ada lampu traffic lamp, itu sepeda motor demikian banyaknya yang antri. Walaupun mobil juga banyak kan. Nah ini kan tidak bisa seperti ini. Ya jadi harus dipikirkan bagaimana supaya orang-orang pribadi itu tidak mengendarai mobil atau motor pribadi, tapi harus pakai mobil umum. Contohnya sekarang kan busway. Ada busway, ada MRT. Sekarang kita bicara yang di jalan raya itu busway. Nah sekarang sudah ada busway, tetapi kenapa kok seperti ini? Nah busway itu harus dikelola dengan betul. Jadi
busway harus diatur bahwa penumpang itu jangan menunggu terlalu lama di halte. Kalau udah terlalu lama di halte ya dia bilang buat apa aku naik kendaraan umum kalau aku harus menunggu 30 menit sampai 1 jam di halte sehingga dia akan terlambat di kantornya. Dia lebih baik aku pakai kendaraan pribadi. Itu mesti muncul pikiran itu kan. Lah maka sistem busway itu harus dibikin betul. Nomor 2, orang kalau menuju busway sekarang pos-posnya kan tertentu. Dari luar Jakarta itu ada, tapi masih tertentu. Oke, itu sudah baik. Tetapi penduduk yang mau kerja di Jakarta itu kan tinggalnya bukan di deket-deket busway itu kan. Kan masih jauh. Jaraknya biar 3 km, 4 km. Ya masuk di daerah-daerah perumahan itu. Lah ini juga menjadi problem. Apakah mereka kalau mau ke busway harus naik sepeda motor? Sepeda motor diparkir di dekat busway sana, kena parkir. Biaya lagi kan? Betul. Sepeda sami mawon. Jadi paling benar adalah dari klaster-klaster perumahan itu harus juga punya yang namanya kendaraan umum yang sifatnya adalah feeding. Ya, untuk memberi umpan penumpang-penumpang dari pinggiran kota itu menuju ke pos busway tadi itu. Nah, ini harus dilakukan. Jadi bukan membentuk tim, ya. Nanti jalannya kalau udah dibikin one way, bikin repot, orang pada protes, one way-nya dibuka lagi. Terus ada U-turn itu ada banyak Pak Ogah. Jadi yang ditindak Pak Ogahnya, padahal memang kalau nggak pakai Pak Ogah kan juga susah untuk U-turn itu. Ya, jadi pembentukan pemecah kemacetan lalu lintas ini boleh, tapi harus segera diatasi akarnya tadi itu. Pembenahan busway dengan headway yang betul. Terus ada umpan-umpan yang untuk menuju ke pos busway yang ada di pinggiran kota. Nah, itu harus cepat-cepat. Ini masalahnya kan mestinya bisa ya, cuman ini adalah perlu satu political will. Apakah memang ini mau diselesaikan atau tidak? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.